Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli sinso. Dari bunyi sambutan salam, macam hadirin ini belum buka puasa. Kaifa halukum? Apa kabar? How are you tonight? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pembawa acara kita malam ini pakai bahasa Inggris. Ada orang yang mengatakan jangan pakai bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu tidak sesuai antara tulisan dengan bacaan. One dibaca one, bahasa orang kafir, bahasa orang munafik. Tapi Ma'had Basma Daril Ilmi Wassa'adah pakai bahasa Inggris. Kenapa? Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka dia akan selamat dari tipu muslihat. Kalau datanglah Donald Bebek menyerang Rokan Hulu kok, maka salah satu yang selamat insyaallah Basma Daril Ilmi Wassa'adah. Bisa Donald Trump itu menyerang kita Pak Ustadz? Bisa. Jangankan awak di Rokan Hulu kok. Presiden bisa ditangkap tentara Donald Trump, ditompek loloknya tengah malam, bininya pun tidak tahu. Nama presidennya Maduro, presiden Venezuela. Jadi adik-adik saya sekalian, anak-anakku sekalian, tidak hanya baca kitab kuning bahasa Arab hafal Quran, tapi juga di Basma ini hebat juga bahasa Inggrisnya insyaallah. Mana buktinya? Itu pembawa acara udah direkam tadi, nanti diupload di internet, di YouTube, di TikTok insyaallah. Ustadz Abdul Somad ceramahnya pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Minang. Tapi nanti alumni Basma ceramah pakai bahasa Inggris insyaallah. Ladies and gentlemen, kepala beku di stempel semen. Let's thank to God Allah, give us His blessing, and let's thank to our Prophet Muhammad, peace be upon him, bring us from the darkness to the lightness. Rupanya kalau habis makan ikan tapah kok lancar bahasa Inggris. Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau aku ceramah pakai bahasa Indonesia nggak paham Donald Trump, tapi kalau alumni Basma kok ceramah pakai bahasa Inggris, sampai ceramahnya di Gedung Putih ditonton deh Presiden Amerika. Bertanya ke stafnya, who is this? This is Muslim scholar. Where he come from? Dari mananya tiba? From Rokan Hulu. Wow, amazing. Kill him, gitu. Bunuhnya gitu. Anak Basma tidak takut pada kematian, karena bagi mereka ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Betul? Pasukan berani mati, takut lapar. Jadi banyak kini kok orang memasukkan anaknya kalau ke SMP, bangga
Anak bapak di mana? SMP negeri. Anak ibu di mana? SMP plus. Anak ibu dek ndak lulus SMP potong masuk pesantren aja lah. Dianggapnya pesantren ini pembuangan, dianggapnya pesantren tong sampah. Sekarang saya tanya, bahasa Inggris itu perubahan katanya paling banyak limo, paling banyak. Contoh, kill, killing, killet, killer, cuma ompeknya kill, killing, killet, killer. Kill membunuh, killer tukang bunuh, killet sudah membunuh, killing sedang membunuh. Adonan limo Pak Ustaz. Go, going, gone, goes, went. Limonya cuma. Tapi coba bahasa Arab. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabat, zahabna, zahabta, zahabtu, ma zahabtum, zahabti, zahabtu, ma zahabtuna, zahabtu, zahabna. Berapa aku? Sampai boleh. Itu baru fi'il madhi. Fi'il madhi itu past tense. Belum lagi fi'il mudhari, present and future. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu, tadhhabani, yadhhabna, tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna, adhhabu, nadhhabu. Sampai boleh 28. Zahaba, yadhhabu, zahaban, zahibun, madhhubun, idhhab, la tadhhab, madhhabun, madhhabun, midhhabun. Makanya kalau ada anak tak lulus di SMP dimasukkan ke pesantren, gilo. Pesantren ini bukan kaleng-kaleng guys. Kadang orang nggak paham, tidak tahu dia, dianggapnya apalah orang di pesantren itu hanya ngaji-ngaji saja. Pesantren itu diperlukan otak yang besar 3 tera. Maka kalau cuma 2 giga ada di SMP aja lah. Jangan main-main sama anak pesantren. Itu baru perubahan katanya, baru perubahan kata. Kalau dalam bahasa Arab, sarrafa yusarrifu tasrifan, artinya berubah katanya. Semua berubah, semua berubah. Daraba yadribu darban, daribun madrubun, idrab la tadrab, idrib la tadrib, madrabun madrabun midrabun. Semua berubah. Yang nggak berubah itu satu, perasaan aku ke kamu. Ke kamu itu maksudnya ke Allah. Kau baru kelas 1 lagi kamu-kamu. Itu baru perubahan kata. Bahasa Inggris awak tadi, bahasa Inggris itu ada pronunciation, ada conversation, ada muhadatsah, mukalamah, speaking, ada bunyi huruf, tulisannya nation, cara bacanya nation. Itu ada tulisan Institut Islam International. Tulisan tion itu membacanya mesti pakai huruf shin, national. Makanya ada orang menyebut yang terhormat Bapak Abdullah Nasution gitu. Pokoknya Nasution. Mohon maaf Pak Nasution. Jadi dalam bahasa Inggris jangan sangko bahasa Inggris itu tidak ada makhorijul hurufnya, ada huruf shin di situ. Bahasa Inggris ada huruf tha. Ada satu kota di Australia namanya dari huruf tha, yaitu adalah apa kotanya? Perth, P-E-R-T-H. TH di ujung itu cara bacanya tha, Perth. Begitu juga dengan sehat. Sehat itu bahasa Inggrisnya health. Di ujungnya ada TH, health. Nggak bisa awak tanya how your health. Health artinya neraka jahanam. Kalau health mesti dibaca pakai TH. How your health today? Alhamdulillah, my health is very good. Alhamdulillah kesehatan saya bagus. Artinya bahasa Inggris juga ada shin, bahasa Inggris juga ada
tha. Tapi bahasa Inggris tidak ada qaf. Good luck. Enggak ada. Bahasa Inggris tak ada qaf. Bahasa Inggris tidak ada bad. Makanya bahasa Arab ini disebut dengan lughatul bad. Ada huruf bad, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bad. Bahasa Inggris tak ada huruf ain, tak ada. I'm going, tak ada. Dari perubahan kata lebih banyak bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Arab. Dari makharijul huruf fa, sha, so, a, ada tha, ada sa, ada sha, ada so, ada za, ada za, ada ja, ada wa. Dari bunyi makharijul huruf lebih banyak bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Makanya tak bisa orang baca Quran ijazah. Ada la, ada za, ada ja, ada wa. Dalam bahasa Inggris hanya ada dua, zi dengan jim. Tak ada wa, tak ada la. Dalam satu ayat bisa ada 4 huruf yang mirip. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itu kalau silap-silap terkilir lidah. Begitulah hebatnya bahasa Arab. Luluslah anak Indonesia mengambil jurusan bahasa Arab ke Sudan sebanyak 4 orang dari seluruh Indonesia. 1 orang yang lulus itu dari Riau. Hebat tak orang Riau? Namanya Pak Ahmad Syah, ketua jurusan saya dulu waktu di IAIN sebelum saya ke Mesir. Sampai ke Sudan, dia udah dosen ini. Dia cerita ke saya, ke kami mahasiswanya. Sampai di Sudan rupanya disuruh belajar makharijul huruf, dan satu kelas tuh salah semua, menyebut huruf fa. Diambil kapas, diletakkan ke tapak tangan, disuruh menyebut huruf fa. Fa, fa. Satu kelas salah. Kenapa? Karena ketika hurufnya keluar, kapasnya terbang. Fa, salah. Jadi yang betul macam mana Ustaz? Yang betul adalah anginnya keluar duluan, baru hurufnya keluar. Bukan fa, salah. Keluar anginnya dulu, baru hurufnya keluar. Kapasnya terbang dulu, baru hurufnya. Sampai sehalus itu bahasa Arab itu. Makanya yang paling fasih mengucapkan bahasa Arab tidak ada lain, tidak bukan adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati Ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perubahan kata bahasa Arab, bahasa Inggris ada tak banyak. Makharijul huruf bahasa Arab, bahasa Inggris ada tak banyak. Bahasa kita sah, semua sah. Salah-salah pun tak salah, salah pun mengucapkannya tak orang paham. Siapa yang ceramah tadi? Saya suka Ustaz Somad. Paham, tidak berubah maknanya. Tapi dalam bahasa Arab kalau sampai berubah bunyi hurufnya, berubah maknanya. Ya muqallibal qulub, sabbit kalbi. Sabbit, tambatkanlah. Kalbi, anjingku. Ala dinik, dalam agamamu. Anjingnya masuk surga, urangnya masuk neraka. Yang betul itu pakai qaf. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul. Kalau qul qala yaqulu qaulan. Qul, katakanlah. Tapi kalau dibaca qul huwallah, makanlah Allah itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa mesti mondok? Banyak orang tua yang nggak paham, kenapa mesti mondok? Susah menjelaskannya. Kenapa? Nggak kekunyah kau ini. Tapi anak-anak Basmani, masya Allah, cerdas-cerdas, sehat-sehat, insya Allah, amin. Apa tak sehat? Duriannya musangking. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang tasrif, perubahan kata udah kita bahas. Tentang makharijul huruf, keluarnya huruf sudah kita bahas. Apalagi bahasa Arab. Bahasa Arab ada namanya mad. Mad. Hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik mendengar Nabi mengucapkan basmalah dengan 3 mad. Bismillahirrahmanirrahim. 3 mad. Mad artinya intonasi panjang suara. Dalam bahasa Inggris tak ada. Tak ada dalam bahasa Inggris welcome. Tak ada. Tak ada. Where are you going? Tak ada. Welcome. Where are you going? Bahasa Indonesia pun tak ada. Panjang pendek itu tak masalah. Tapi dalam bahasa Arab berubah panjang pendek, berubah makna. Aina tadhhabu ya akhi? Ana adhhabu ilal matar. I am going to rain. The meaning of matar is rain. Matar kau hujan. Hujan lobek, wazir. Tapi kalau pakai alif, aina tadhhabu ya akhi? Ana adhhabu ilal matar. I am going to airport. Matar, airport. Matar, hujan. Dari airport jatuh ke hujan. Hanya gara-gara hilang alif. Tak ada dalam bahasa Inggris. Bahkan matnya itu ada mat 1, mat 2, mat 3. Ulaika ala hudam min rabbihim. Tak sama panjangnya dengan alhamdulillah. Tak sama panjangnya dengan waladdallin. Jadi bahasa Arab ini memerlukan ketelitian, kecerdasan, kecermatan, perhatian, kesadaran yang tinggi. Untuk apa lah Ustadz jelaskan ini? Supaya bapak ibunya yang anaknya sudah mondok ini paham dia bahwa anaknya itu belajar serius. Jangan datang menjenguk anak cuma nanya sudah habis ikan teri. Anakmu di sini belajar serius, maka berikan dia semangat. Ikan teri semangat juga. Tambah bumbu pecal sama ikan salai. Makharijul huruf sudah. Panjang pendek mat sudah. Perubahan kata sudah. Ada nan kompek nanda ado dalam bahasa Inggris. Mohon maaf Ustaz ya, bukan menyepelekan bahasa Inggris. Bahasa Inggris Ustaz koha, mantap. Eko untuk memberi motivasi ke adik-adik Amboko. Saya sebetulnya mau menyebut anak-anak saya, tapi rasanya umur kita nggak terlalu jauh. Jadi Sabi, my brother, ya akhi fil Islam. Nang keempat adalah keempat tadi kan, makharijul huruf, mad, tasrif. Yang keempat adalah bahasa Arab ada baris atas, baris bawah, baris sukun, baris dhammah. Itu tidak ada dalam bahasa Inggris. Ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin, hadza Muhammadun. Mana ada dalam bahasa Inggris? This is Muhammadun. Khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ra'aitu Muhammadan, maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Enggak ada.
This is Muhammadun, I see Muhammadan, I'm walking with Muhammadin. Nggak ada. Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun itu hanya ada dalam bahasa Arab. Ada orang melapor ke saya, Ustadz, yo, ada Ustadz di kampung kami. Apa kata dia? Muhammadun tidak boleh dirubah, pokoknya selamanya Muhammadun. Asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Ada tempatnya, tak boleh menyebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Apa pendapat Ustadz tentang Buya kami kok? Bongak katamu. Udah jelas-jelas asyhadu anna. Anna itu kan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Allahu. Tapi kalau sudah masuk innallaha, masuk waw ataf, wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi, majrur bi harfil jar wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Itu tidak ada dalam bahasa Inggris, Besti. Untuk apa Ustadz jelaskan ini? Saya mau supaya yang belajar bahasa Arab ini serius, jangan rendah diri, jangan nggak pede, jangan merasa tidak punya keyakinan bahwa kita belajar bahasa Arab, bahasa yang hebat, bahasa yang sempurna, bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan ajaran agama Islam. Mudah-mudahan anak-anakku, adik-adikku sekalian, bahasa Arabnya mantap, bahasa Inggrisnya juga oke, karena kalian belajar di kampus internasional. Amin ya Rabbal. Buka Al-Quran. Hebatnya Al-Quran Basma kok ndak le tahu di cemana cara membukanya, saking kan eksklusifnya Quran, bersampul bagi. Baca Al-Quran. Ada orang membeli Quran, dibelinya Quran di toko atau di downloadnya PDF internet, dibawa pulang ke rumah, habis itu dibacanya sendiri. To sama, aku memang to sama tulisannya. Tapi begitu dia membaca mendengar guru, rupanya bukan to sama bacanya. To sim mim. Surat Asy-Syu'ara. Ustadz memang sengaja nyari itu? Enggak, itu nanti buka, itu nanti baca. Apa yang ingin Ustadz sampaikan? Tidak bisa belajar Quran, belajar hadis, belajar Islam hanya melalui buku. Mesti bertalaki. Apa Ustaz? Belaki. Talaki. Talako ya talaki. Talaki artinya duduk ke guru, beguru awak. Itulah maka di sini beguru. Kenapa anak-anak Basma itu bersorban? Anak Basma bersorban, cara melilit sorbannya, cara memakai sorbannya. Sorbanku ini dipakaikan oleh guruku Syekh Fadli. Syekh Fadli sorbannya dipakaikan oleh guruku Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad dipakaikan oleh guruku ayahku Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad dipakaikan oleh ayahku guruku Sayyid Alawi. Sayyid Alawi dipakaikan oleh ayahku guruku Sayyid Abbas. Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Hasani. Hasani anak Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain dipakaikan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali dipakaikan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Sampai cara memakaikan sorban kalian itu pun mesti pakai talaki. Itu bukan main-main balut-balut aja, bukan macam memasangkan handuk ke kepala, bukan pakai perban sakit kepala.
Itu adalah imamah. Memakai sorban adalah sunnah. Bertalaki ke guru. Itu kenapa di pondok itu bertahun-tahun. Orang zaman dulu berapa lama di Mekah? 9 tahun. Berapa lama di Mekah? 10 tahun. Kenapa? Menghatamkan kitab min awwalihi ila akhirihi, dari awal sampai ke akhir. Jadi kalau ditanya kenapa mahasiswa Institut Islam Internasional Basma Musti mondok, karena tidak bisa pakai SKS. Apa itu SKS? Sistem kebut semalam. Maka lahirlah sarjana-sarjana namanya Valentino Rossi. Bagaimana supaya anak ini bisa baca kitab? Membaca kitab nan paling soni, paling kecil, Matan Al-Ajurrumiyah. Habis hatam Al-Ajurrumiyah, naik Kawakib Durriyah. Hatam Kawakib Durriyah, naik Al-Imriti. Hatam Al-Imriti, naik Alfiyah Ibni Malik. Hatam Alfiyah Ibni Malik, baru baca syarah-syarahnya. Setelah melewati proses-proses ini, barulah mereka bisa baca kitab. Maka di kepala anakku sekalian, di kepala kalian ini adalah kitab. Kenapa disebut kitab kuning? Ya karena kertasnya udah lama, maka warnanya kuning. Disebut dia dengan kitab kuning karena kitab ini umurnya ratusan tahun. Baca tafsir apa? Tafsir ditulis 2 Imam Jalal. Yang pertama namanya Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua namanya Jalaluddin As-Suyuti. Meninggal tahun, mudah mengingatnya, 911. Emergensi. Mudah cara mengingat Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti 911. Sekarang sudah tahun 1447. Berarti kitab Jalalain yang anakku baca umurnya sudah 500 tahun. Karena kitab itu umurnya sudah 500 tahun, maka warnanya kuning. Karena kertasnya terbuat dari kertas ubi, maka disebut dengan kitab kuning. Sampai ke Mesir beli toko buku putih. Loh kok bukunya putih? Istilah kitab kuning itu artinya kitab klasik. Gigi pun kalau lama kuning, namun nak digosok. Baca kitab hadisnya kitab apa? Kitab hadis yang kami baca Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Siapa nama penulisnya? Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Imam Nawawi itu tahun berapa meninggalnya? 676. Masuk larut kau kemuliaan aku. Disangkonya terowongan Mina. Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi menulis kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Imam Nawawi meninggal tahun 676. Imam Nawawi meninggal 676, sekarang sudah 1447 Hijrah. Berarti umur kitab yang kalian baca itu umurnya sudah 700 tahun. Kita ini orang Melayu, bumi lancang kuning, Riau. Tapi kalau kita kuliah ke Malaysia, kita disuruh belajar bahasa Melayu lagi 2 SKS. Ustadz kok tahu? Akulah konai. Saya kuliah dulu di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Disuruh mengambil mata kuliah bahasa Melayu. Datanglah dosen kami namanya Cik Rusdi, membawa kertas. Korang semua orang Melayu? Iyalah, kami ini orang Melayu, takkan melaku. Nek melaku sampai Arab lu ngonang di. Pripun kabare panjenenganipun padha kabeh sugih waras, amin. Banyak juga orang Jawa. Kalian semua ini orang Melayu? Iya cik, kami orang Melayu. Kalau memang betul kau orang Melayu,
Cuba baca buku ni yang saya nak bagi ni, bacalah, engkau boleh faham. Saya tak faham. Engkau kecakap orang Melayu, kenapa engkau tak faham? Kalau boleh tahu Cik Rusdi, berapa umur kitab ni? Umur kitab ni 100 tahun. Umur kitab 100 tahun, asli orang Melayu tak faham. Jadi kalau anak-anakku membaca Riyadhus Shalihin tak paham, maklum umur kitab itu sudah 800 tahun. Kalau membaca tafsir Jalalain tak paham, maklum bukan bahasa kita. Tapi kita mesti mencari mufradat, makna kosakata di kamus. Jangan ceramah saya ini nanti dijadikan hujah untuk melawan ustadz. Kenapa kau tak paham? Ini kitab sudah tua ustadz. Maklum, nanti pula diceramahin pula ustadz. Jangankan kitab, lagu Melayu pun orang banyak tak paham. Ini di Basma tak boleh menyanyi, tak boleh musik-musik, tapi ini sekedar untuk contoh. Cindailah mana cindai, ditanyanya kami sekelas, siapa yang kalian tahu arti cindai? Gulai. Cindai kata dia. Kami tak tahu cik. Cindai itu artinya kain. Karena mak kita, ayah kita, atuk kita tak pernah lagi menggunakan kosakata itu. Pernah mak kalian bertanya, pergi ambilkan cindai itu? Tak pernah. Jalan ke surga penuh dengan onak dan duri. Duri faham? Paham duri? Paham. Sebelum dumai. Kalau onak paham? Onak. Ini pokok rotan, di ujung itu yang paling banyak duri, itulah onak. Jalan menuju surga penuh bunga, jalan menuju neraka onak dan duri, maksudnya banyak ranjau-ranjaunya. Saya cuma mau ngasih tahu, kalau adik-adik nanti baca kitab mufradatnya sulit, susah, payah, ribet, jelimet, jangan kesambet. Karena kita memang sedang berjuang membaca kitab kuning ini. Membaca kitab tidak bisa langsung kitab besar, dari kecil dulu. Fikih, matan takrib, tak paham matannya, baca syarahnya, Fathul Qarib. Begitu juga dengan akidah, tak bisa langsung kitab besar, matannya dulu, Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ini siapa yang mensyarahnya? Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Beliau mensyarah, datang murid beliau Kiai Ihya dari Malang menulisnya. Itulah dia namanya Jala'ul Afham Syarah Aqidatil Awam. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Ilmun hayat sama basor kalam. Kenapa mesti belajar sifat 20? Allah tidak pernah membatasi sifatnya cuma 20. Sifat Allah ratusan. Kenapa mesti dibatasi 20? Waang kalau bongak surang. Jangan ajak orang lain ikut bongak. Sifat 20 itu bukan batasan sifat Allah. Sifat 20 itu disusun ulama untuk meseleksi segala yang dianggap Tuhan tapi tidak layak disebut sebagai Tuhan. Karena bagi orang awam tak bisa membedakan mana Tuhan mana hantu. Tuhan. Ada orang mengaku Tuhan di India, rambutnya keriting macam brokoli, rambutnya keribu, digini-ginikannya tangannya keluar emas, digini-ginikannya mulutnya keluar emas, disembah orang. Datang orang Amerika, datang orang semua menyembah dia, mengatakan dia Tuhan. Namanya Sai Baba. Bagi orang yang belajar sifat 20, tumbang dia, kena pada pasal 2 wujud qidam.
Apa arti qidam? La awwalalah. Qidam tidak berawal, sedangkan si Sai Baba ini berawal, ada maknya, lahir dia. Maka kalau dia berawal berarti dia bukan Tuhan. Putus dengan pasal. Aku sangko Sai Baba datang, rupanya drone. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wujud, qidam, baqa. Apa arti baqa? La akhira lahu, tidak ada akhirnya, sedangkan dia mati sudah. Petinya dari kaca, masuk sudah ke tanah, dimakan cacing pita. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, tak sama dengan makhluk. Ada artis di Jakarta bersemedi, pejamkan mata, tarik napas, tarik, tahan, dan keluar dari bawah. Waktu dia sedang bersemedi itu katanya dia naik ke langit, berjumpa dengan Tuhan, warnanya hitam. Orang yang jahil ikut menyembah, ikut semua. Orang kalau belajar sifat 20 kena dia pasal yang keempat, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Tidak sama dengan makhluk. Pejam mata nampak hijau, merah, kuning, kelabu, berarti balonku ada 5. Mukhalafatuhu lil hawadis. Ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hati dan pikiranmu, Tuhan tidak seperti itu. Kebetulan yang mengajarkan kami kitab Tauhid Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin itu tamat dari Purba Mustafawiyah, namanya Ustadz Hafiz Yazid. Waktu dia menjelaskan itu, ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Saja nan terlintas di pikiranmu, Allah indah dong seperti itu. Jadi orang masuk ke pondok ini tidak hanya sekedar anaknya mau, tapi juga orang tuanya mensupport. Adik-adik di Basma ini sebulan boleh dikunjungi orang tua, boleh ditengok orang tua, boleh. Sebulan berapa kali? Sekali. Oh, saya dulu mondoknya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Emak saya tinggalnya di Riau. Dari Riau ke Deli Serdang berangkat jam 5 subuh sampai jam 5 sore. Berangkat jam 5 sore sampai jam 5 subuh, naik Sampagul sampai hilang pinggul begoyang. Satu lagi nama bisnya SDH Sipiro Dolok Hole. Sudah hilang udah mobil itu macam dinosaurus. Saya dijenguk emak saya setahun sekali. Jadi kalau ada orang-orang tua yang komplain, kenapa kami tak boleh menjenguk anak saya? Ikutkan saran saya, kasih dia hukuman, jenguk setahun sekali. Setuju? Tidak gitu. Orang tua yang sayang dengan anak bukan orang tua yang membiarkan tinggal di rumah, buatkan kamar, kasih TV sebesar layar tancap, kasih handphone, kasih HP, kasih gadget, kasih laptop, kasih komputer. Bukan. Orang tua yang sayang dengan anak, orang tua yang meninggalkan anak di pondok. Ayahanda Haji Bahtiar sayang dengan anak. Bagaimana cara beliau sayang ke anak? Dikirim ke Dalwa, Jawa Timur, Pasuruan. Khatam dari Dalwa dikirim ke Makkah Al-Mukarramah. Begitu sayang sama anak. Saya dimasukkan. Apa yang ada di pikiran kalian sama macam kita, sama. Beda saya sama kalian, cuman saya lebih aja. Saya lebih hitam, lebih kurus, lebih dulu. Saya sama kalian cuman kelebihan saya lebih dulu lahir. Kalau kita satu kelas belum tentu. Maka kalau ada orang nanya, tadi malam Ustaz Somad, iya, apa kelebihan Ustaz Somad itu? Ya karena dia lebih dulu lahir aja. Kalau dia sekelas sama aku belum tentu itu bilang.
Habis itu saya pergi ke Mesir tanggal 4 September 5 September 98 sampai ke Kairo naik pesawat Royal Jordan Airlines sampai ke Kairo. Sampai di Kairo ditanya sama anak-anak lama, naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Dengan bangganya kata anak lama, itulah pesawat paling murah. 4 tahun tak balik, 98, 99, 2000, 2001, 2002 bulan November baru pulang. Ompek tahun tak pulang. Sampai terlintas di pikiran aku, jangan-jangan aku kok anak adopsi, jangan-jangan aku kok anak angke gua. Saya tanya emak saya, aku ni anak kandung mak? Iya kata mak saya. Kau anak pertama, adik kau anak kedua, anak kandungku katanya. Aku ni mak sudah punya anak, rindu aku sama anakku, ku tinggal sehari rindu. Aku sampai tahun di Mesir, rindu sama aku. Rindu kata mak saya. Jadi macam mana cara mak menghilangkan rindu? Ku cari budak-budak sonik nan hitam macam kau, anak-anak tetangga yang hitam macam kau, aku bawa ke rumah, ku kasih makan, ku bolikan kain, ku bolikan baju, ku sapu kepala, hilang terobati rindu. Jadi jangan sangka kalian di sini ibu ayah kalian di rumah nggak rindu, rindu, sayang mereka. Saya tidak mau ada santri yang tiba-tiba jam 6 sore duduk di bawah pokok sawit merenung, akhirnya kemasukan setan. Kalian adalah anak-anak yang disayang. Aku mak kenapa dulu dimasukkan ke pondok? Aku dulu kenapa dikirim ke Mesir? Kenapa mesti berpisah? Karena kalau kau di rumah kau jadi hantu. Orang tua yang sayang dengan anak bukan yang diletakkan di celah ketiak. Orang yang sayang dengan anak jauh-jauhkan, sayang dengan anak tinggal-tinggalkan, sayang dengan anak pukul-pukulkan. Tapi jangan sampai bongkak. Ini adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, kalian adalah orang yang disayang. Sekarang saya punya anak, anak saya wajib pondok. Sekarang saya punya keponakan, ponakan saya wajib mondok. Kalau anak keponakan saya tidak mau mondok, pecat jadi anak keponakan, dicoret dari kakak. Oh, kejam Ustaz Somad ini. Saya tidak kejam. Daripada nanti kita hancur dunia akhirat, lebih baik menderita sekarang. Cakap saya ini betul tak betul? Kok ada yang bilang tak betul, berhenti saya. Siapa di antara bapak ibu di Rokan Hulu, di Riau, di Indonesia kok, di Nusantara kok, yang sanggup membangunkan anaknya jam 3 subuh tahajud, baca kitab, murojaah, ngapal Quran, berzikir, rotib al-haddad, rotib al-attas, hizbul bahar, hizib nawawi, sarapan pagi, masuk kelas, zuhur berjamaah, masuk sore, baca kitab, istirahat, olahraga, jam 5:30 persiapan mandi ke masjid, maghrib, isya, makan malam, jam 10 malam baru tidur. Tidak main handphone, tidak nonton TV, tidak buat dosa, tidak maksiat. Bahasa Arabnya mustahil. Nggak ada orang tua yang sanggup melakukan itu. Ustadz Somad kan ustadz, ya saya ustadz, sanggup ustadz melakukan itu, saya pun tak sanggup. Karena saya tak sanggup lah, maka saya meletakkan anak saya ke pondok. Di pondok dia aman, karena di pondok dikawal oleh para ustadz dan ustazah, didoakan di tahajud malam, dizikirkan, diamalkan, dituajuhkan. Orang tua hanya mampu. Alhamdulillah Ustaz, sejak Ustaz ceramah di YouTube inilah suami saya barulah dia sembahyang sekarang Pak Ustaz. Laki pun tak sembahyang. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak mendengar ceramah Ustaz lah laki saya baru sembahyang. Sembahyang apa Bu? Sembahyang Jumat Pak Ustaz. Ibu sembahyang, aku pun baru semalam sembahyang Pak Ustaz. Karena kami sama-sama tak sembahyang itulah maka kami berjodoh Pak Ustaz. Lakinya genderuwo, bini mak lampir. Berarti anaknya tuyul. Aku kok bodoh Pak Ustaz,
Aku kok jahil Pak Ustaz, tidak bisa baca Quran Pak Ustaz, tapi aku ingin anakku tidak bodoh macam aku. Itu orang tua yang mantap. Jadi sekarang banyak orang tua, aku kok bodoh Pak Ustaz, anakku mesti lebih bodoh dari aku. Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad nih kalau bercakap kasar dia. Saya tidak kasar, saya ini orangnya lembut, cuman sound system ini mantap. Kalau asal saya bercakap menggema suara itu ke sana. Takbir. Kalau saya takbir itu berarti sudah 45 menit. Tadi saya berdirikan jam 9, sekarang jam 9 lewat 50. Ternyata kalau kita ngomong di depan santri yang alim, yang faqih, yang ikhlas, waktu itu begitu cepat berlalu guys. Ustadz, pengalaman Ustadz ceramah pernah terasa waktu itu lambat betul. Pernah. Di mana? Waktu ceramah menjelang buka puasa. Lamanya minta. Makanya beberapa telepon yang tanya, Ustaz Somad, ya bisa datang ke kantor kami. Acara apa Bu? Acara apa Pak? Ceramah menjelang berbuka. Usah lah gitu. Cemana kita mau fokus ceramah? Dia pun menggaru kepala. Lama kali lah azan lagi. Kita pun yang ceramah menengok jam tuh macam mati jam. Tapi saya ngomong di basma nih, Masya Allah. Ustadz dari tadi ceramah kenapa cuma nengok kami aja? Ini pondok. Kalau saya menengok ke perempuan, apa kata Syekh Fadli? Saya mesti jaga harga diri saya juga. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Tapi di Basmako, anak bapak yang sekolah, yang mondok di Basmain, jangankan sehelai rambutnya, mukanya pun tak nampak. Biji matanya aja lah berkedip-kedip. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki terjaga badannya, auratnya, rambutnya terpelihara. Maka kalau ada kalian yang pencemburu, yang tak ingin istri kalian itu pernah ditengok laki-laki, menikahlah dengan alumni Basma. Kalau ada laki-laki yang mau istrinya ditengok orang, dibonceng orang, yang membonceng nih pula playboy cap tupai, itu namanya dayus. Apa namanya? Bukan gayus. Gayus pegawai pajak pakai dayus. Siapa dayus ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, yang tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Bapak punya anak perempuan, zaman sekarang bukan mudah, bukan senang. Anak perempuan, datang laki-laki sore Sabtu mau menjemput dia pakai sepeda motor yang bunyi knalpotnya bep 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 bep. Asal lalu di muka rumah awak bep. Pak, boleh saya bawa anaknya? Orang tua dilema, mau diizinkan takut dosa, tak diizinkan takut tak laku. Tetangga sudah bercakap, hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Kalau ada orang yang ngomong begini ini gimana Pak Ustadz? Dia itu termasuk, ada nama dia dalam Al-Quran. Yang mana tuh ayatnya Pak Ustadz? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati, setan. Hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Kalau ada tetangga, orang tua, nanti waktu adik-adik libur ada orang ngomong begitu di pondok ya, iya, nggak punya pacar, enggak. Hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Diam kau setan. Kalian serius saja belajar, akidahnya mantap, fikihnya mantap, zikirnya mantap, ibadahnya mantap, hafalan Quran, baca kitab, bahasa Arab, bahasa Inggris. Nanti kalian jadi orang, di mana ada gula, di situ ada. Aku kok yang lah tua, kurus, kering, hitam, tak ganteng. Cobalah tengok komen-komen di Instagram, di TikTok itu. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Aku kok lah tua
genderuwo lah. Tolong nanti videonya sebelum diupload yang ini diedit dulu. Ya, ditonton biniku payah balik. Aku kok yang kurus, hitam, pesek, kering, kerontang, masuk ke pesawat, itu disapa sama dia, "Bapak nomor berapa?" Kamu gali itu belum-belumbo yang ingin bercakap sama aku. Sudah duduk ditanya, "Mau teh apa?" "Teh manis?" "Ya manis, manis seperti aku." Apa lagi kalian yang ganteng-ganteng, yang muda-muda ini? Saya cuma mau ngasih tahu bahwa usia ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Kalian serius aja belajar, sir ala barakatillah, berjalan. Ustadz dulu waktu kuliah ada cita-cita mau menjadi Ustadz Kabir itu ini, tidak ada. Kami hanya berpikir kuliah, belajar, baca, ngapal, ujian, lulus. Niat saya waktu itu tak banyak satu, aku mesti selesai S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung. Nanti kalau aku sudah dapat ijazah, aku ingin kerja, aku mau jadi dosen, aku dapat gaji, aku dapat duit, aku ingin membahagiakan orang tua. Syekh Fadli selalu menjenguk almarhumah mak saya, Hajah Rohana. Bahkan tadi waktu membacakan Yasin pun dibacakannya, disebutkannya. Setelah saya pulang 11 tahun saya serumah. Akhirnya mak ini meninggal bulan Maret 11 Rajab 2019. Tapi saya sempat berbakti 11 tahun. Saya tak pernah punya cita-cita banyak. Saya cuman mau selesai kuliah balik. Syekh Fadli tadi menyebut nama saya panjang betul. Saya sebetulnya malu disebut begitu. Makanya nama saya selalu disingkat 3 huruf saja. UAS, UAS, ujian akhir semester. Lalu kenapa ditulis panjang-panjang sampai 4 meter? Ini ada asbabun nuzulnya. Dulu waktu saya baru pulang ke Pekanbaru, nama saya pendek aja, Ustadz Abdul Somad. Ada koran di Pekanbaru tuh, koran di halaman belakangnya banyaklah nama Ustadz menjual minyak lintah. Ustadz tukang jual lube. Jadi aku kok takut orang kok datang ke rumah bukan nak mengundang pengajian, nak bertanya minta minyak lintah. Supayanya bisa membedakan mana ustadz tukang jual obat kuat, mana ustadz yang mengajar ilmu agama. Itulah maka dibuat dulu Ustadz Abdul Somad LCMA. Dia je orang pulau LCMA lagi cemas mencari anak gadis. Di awak belum berbini waktu itu. Jadi LC, nanti anak-anakku ditanya orang, "Dari pondok mana, Dek?" "Basma." "Oh, Syekh Fadli ya?" "Iya." "Syekh Fadli itu dokek dengan Ustadz Somad?" "Iya." "Pernah Ustadz Somad tuh ke pondok?" "Iya, selalu ke pondok." LC di belakang nama Ustadz Somad itu apa? "Oh, LC itu lamo di Kairo." LC itu singkatan dari licence. Tulisannya licence. Cara membacanya lisans. Kalau di Malaysia lesen. Kalau bawa motor di Malaysia ditangkap deh polisi, ditanyanya, "Mana lesen awak?" Lesen itu bahasa Arabnya ajaza yujizu ijazatan. Jadi LC itu artinya sudah dikasih Al Azhar Kairo ijazah untuk mengajar agama Islam. Itu arti LC. Sesudah itu saya lanjut lagi Mesir. Di samping Mesir itu Libya, habis Libya itu Tunisia, habis Tunisia itu Aljazair, habis Aljazair itu Maroko, habis Maroko itu Samudra Atlantik, habis Samudra Atlantik itu barulah menyeberang ke Andalusia. Di mana Pak Ustadz? Andalusia. Di mana tuh Pak Ustadz? Real Madrid, Barcelona. Oh ya. Andalusia itu Spanyol. Jadi Maroko lah dokek Spanyol. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko.
Di Maroko itu saya kuliah 2 tahun, tamat. Itulah dapat titelnya Diplôme Études Supérieures Approfondies. Diplôme Études Supérieures Approfondies. Keren. Balik ke kampung, desa. Pula Ustaz Somad tuh lama-lama kuliah, balik titelnya desa. Habis itu yang ujung tuh PhD. Cara membacanya dari kanan, D-nya duluan, Doctor of Philosophy. Kenapa Ustadz kuliah sampai S1, S2, S3? Karena aku berpikir kalau aku mau jadi dosen berarti aku mesti S3, tapi duit nggak ada. Maka saya pemburu beasiswa, saya cari di www.google.com, cari beasiswa. Musim haji, kerja di Makkah, naik kapal laut 2 hari 2 malam melewati Laut Merah, kerja di Makkah, macam-macam kerja di Makkah. Pernah membagi nasi kotak. Mat, mau kau kerja? Mau, aku bilang, asal ada duitnya. Berapa sehari? 60 rial. Wah, mantap nih. Apa kerjanya? Ngasih nasi kotak. Mudah lah ngasih nasi kotak, bagi. Rupanya 3 kloter. 1 kloter 300. 3 kloter sama pengurus, sama dokter, sama ketua, sama ini 1000 kali 6 jam. Habis itu pingsan. Jangan adik-adik bayangkan Ustadz Somad kuliah enak, nyaman, tenang, adem, ayem, tentrem, pulang disambut dengan karpet merah. Oh, tidak begitu, brother. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Lama sudah Ustadz Somad tausiah di basma berjalan di atas karpet merah. Dari mulai rumah, karpet merah, Masya Allah. Aku waktu berjalan sama Pak Haji Bahtiar sama Syekh Fadli tadi diapit di karpet merah tuh, raso dirokan hulu raso. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini saya amat sangat bahagia. Apakah adik-adik bahagia? Of course. Saya tahu kalian bahagia. Ustaz tahu dari mana? Nampak dari senyum kalian yang lepas itu. Orang kalau lagi sedang suntuk, susah, nggak bisa begini. Pasti mukanya, kalaupun dia senyum, senyumnya itu tertahan. Kok bisa lo lope? Ini kadang saya dulu kan mondok juga. Dulu kami di pondok, asal udah acara pengajian, banyaklah yang mengamalkan ilmu padi. Makin berisi, makin menunduk. Tapi di basma nih, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, santrinya bersemangat. Padahal saya ceramah dari jam 9, sekarang sudah pas jam 10. Ini jam ini bukan main-main jam nih. Ini merek jam nih Casio. Dikasih orang. 1 jam sudah saya berdiri, 1 jam sudah mendengar ceramah. Mereka matanya tetap melotot, tetap cas. Berarti santri basma jauh lebih berkualitas daripada kami kuliah sekolah. Inilah hebat. Jangan tepuk tangan dulu, masih banyak. Aku pun pulang ke Pekanbaru tahun 2008. Jangan anggap pulang ke Pekanbaru disambut dari airport Sultan Syarif Qasim II, Tala'al Badru alaina. Tidak ada yang menyambut situ. Saya pulang membawa map, mau mendaftar jadi PNS, pegawai negeri sipil. Sampai di kantor Kementerian Agama di Kampar Bangkinang, ditulislah di map saya itu 62. Kutanya, Pak, yo, apa maksud 62 di mapku kok? Kau orang nan ke 62 ingin jadi PNS kok. Oh, aku kok 62 ya. Berapa orang yang lulus, Pak? Surang. Tapi saya tetap ikut tes PNS. Serentak pula antara penyuluh dengan dosen.
Kutanya mak, aku jadi penyuluh atau dosen? Kau S2 jauh-jauh balik menyuluh juga lagi. Dibayangkannya suluh tuh macam di kampung awak tukang suluh durian. Kau udah jauh-jauh sekolah menyuluh juga lagi katanya. Jadi gimana? Dosen lah katanya. Dosen tuh mantap katanya. Aku pun ikut tes dosen. Tes bahasa Inggris, TOEFL, Test of English Foreign Language. Bahasa Inggris kecil lah. Tes bahasa Arab, awak lah mau di Arab. Tapi jangan sangko lah mau di Arab bisa bahasa Arab, untung pun lah mau di Arab. Dah, habis bahasa Arab, bahasa Inggris. Tes potensi akademik, 200 soal disuruh selesaikan 1 jam. Soalnya, Tono, Tini, dan Toni menjaga warnet. Tini jaga di waktu pagi, Tono jaga di waktu sore, Tini, Toni dijaga waktu malam. Tini dan Toni tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka pernah bekerja sama? Gilo soal kok. Awak belajar di Mesir sampai tahun, Maroko 2 tahun, disuruh menjawab Tono, Tini, dan Toni. Aku tahu ini caramu supaya menghabiskan waktuku. Itu taktik mereka supaya habis waktu awak, supaya tidak bisa menjawab. Maka saya jawab yang mudah saya jawab. Akhirnya lulus saya. Saya tanya, udah bisa saya jadi dosen? Belum. Apalagi? Tes mengajar. Oh, tes mengajar ini berat ini Pak Ustadz, kata dia. Saya tanya, berapa orang mahasiswanya? 20 orang. Dalam hati saya khutbah Jumat 200. 20 orang kecil lah, tapi tak saya bilang dalam hati aja. Apa pelajarannya? Hadis katanya. Masuk saya ke dalam. Al haditsu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di wa miladihi ila bi'tsatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Saya pakai bahasa Arab semua supaya orang itu tak bertanya. Bahasa Arab. Saya tengok orang itu kagum-kagum dengan saya. Nampak dari tatapan matanya itu seolah orang dia berkata, wow, katanya. Dah selesai. Saya tanya, dah lulus saya? Belum. Mesti menghadapi 3 guru besar. Oh, mak, guru besar. Anda tahu guru besar kan? Masuk ke ruangan, aku tengok gurunya Sony. Katanya guru besar. Rupanya makna guru besar itu profesor. Profesor. Coba Anda berdiri, katanya. Aku pun berdiri. Coba menghadap ke kiri, katanya. Aku menghadap ke kiri. Coba menghadap ke kanan, katanya. Aku pun menghadap ke kanan. Anda tidak cacat, katanya. Apalah tes orang. Nah itu duduk katanya, duduk. Aku pun duduk, ditanya, Anda merokok, katanya. Saya tidak merokok, aku bilang. Kenapa bibir Anda hitam, katanya. Ya aku kok hitam, Pak. Nah kan aku hitam, bibirku putih, kata aku. Apalah Pak. Nah, rupanya kita tidak bisa lulus kalau tidak pakai ordal, orang dalam. Ayo kita lobby-lobby ke sana, kata kawan saya. Kutanya Oma, Mak, ya. Aduh kawanku mengajak lobby-lobby. Bisa kok mak lobby kok teras. Apa lobby bercakap-cakap awak biar supaya awak lulus. Oh jangan kata mak. Kau tinggal berapa orang lagi? 2 lagi mak. Kalau gara-gara kau melobi-lobi bercakap iko, sebetulnya nilai dia lebih tinggi, tapi karena kau makan haram, gaji kau haram, tunjangan kau haram, pensiun kau pun haram. Rezeki tak berpintu. Kalau kau lulus kau jadi dosen. Kalau kau tak lulus, rezeki kau di tempat lain. Itu pentingnya orang tua menanamkan tauhid, la ilaha illallah, iyyaka na'budu. Dah, tak ada saya lobby-lobby, saya serahkan pada Allah. Keluar nama saya, lulus saya jadi dosen. Mengajar saya 2008 saya mengajar sampai 2019. Meninggal mak saya bulan Maret, saya pun keluar dari dosen bulan Juni. Baru saya paham
Rupanya dosen itu doa dia, meninggal dia, saya pun berhenti jadi dosen. Jadi kadang hidup kita ini bukan karena usaha kita, tapi karena doa orang tua. Termasuklah tadi Syekh Fadli bilang, Ustaz Somad datang dari Banjarmasin, Kalimantan, landing di Pekanbaru. Tadi sampai, menurut ilmu saya, berangkat kami jam 3, sampai 5, 6, 7, 8, jam 8 baru sampai. Menurut ilmu, saya tengok Google, dari Pekanbaru ke Basma berapa jam wahai Google? Kata Google menjawab 5 jam. Nggak bisa ditawar? Tidak. Pas azan maghrib sampai, bisa pula aku berbuka puasa sama santri-santri sekalian. Pertolongan Allah, la haula wala quwata illa billah. Sampai tadi jam 7 kurang, sampai 5, 6, 7 kurang, berarti 3 jam sekian aku sampai ke sini. Kok bisa cepat? Ada polisi. Polisi itu berapa banyak truk, truk sawit, minggir gitu. Lewat kami, awas halu, wiu. Pokoknya kalau ada suara wiu itu 2, yang pertama ambulan, yang kedua Ustaz Somad. Terima kasih ke Pak Kapolsek dan Pak Kapolres. Kita doakan polisi-polisi kita ini amanah orangnya, insyaallah, amin. Sampai buka puasa, sudah makan, baru Haji Bahtiar mengingatkan aku, mana polisi tadi? Aku lupa. Lupanya aku waktu susah ingat polisi. Udah salah konyang, lupa. Kalau tak diingatkan dia Haji Bahtiar, akhirnya jumpa dengan Pak Polisi. Alhamdulillah. Artinya apa? Dakwah ini tidak hanya sekedar ceramah baca kitab, tapi juga menjadi polisi juga bisa menjadi dakwah. Ada orang mencuri sawit dari Jepang, namanya ninja. Duit curi sawit tadi untuk beli sabu-sabu. Ceramahlah Ustaz Somad, ya ayyuhal ninja, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri sawit laki-laki dan perempuan, potonglah tangannya. Selesai itu ninja tadi langsung dipakainya pakaian ninja. Poinnya mencuri sawit lagi. Tapi ada orang yang tidak perlu ceramah, tak perlu tablik akbar, tak perlu pakai ayat, tak perlu pakai hadis. Dia cukup dengan pakai pistolnya. Anda mau mencuri sawit? Silakan, kupecahkan ginjal. Jadi adik-adik sekalian, kalian di Basma ini ijazahnya diakui oleh negara, bisa dipakai di Indonesia, bisa dipakai di Al-Azhar Kairo internasional, insyaallah, amin. Jangan semuanya jadi ustadz. Aku tak maulah anakku jadi ustadz kurus macam Ustaz Somad. Nggak apa-apa. Ada di antara kalian yang jadi polisi, tapi di polisi itu dia bagian keagamaannya, bagian bintal. Bintal tuh ikan tuh Pak Ustaz, ikan buntal. Bintal tuh bimbingan mental. Ada polisi yang punya rumah tahfiz, ada polisi yang menjadi imam, ada yang jadi polri. Kemarin saya ke Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya saya tanya, itu siapa Pak? Polisi. Oh, saya sangka pemain naturalisasi. Polisi ajinya mantap. Tentara juga begitu. Begitu pesawat landing turun, saya disambut sama tentara. Saya tengok, mau tentara udah dekat, baru dibilangnya, aku ketua kelas kau dulu di pondok. Oh, rupanya. Pergi saya ke Lampung, ceramah, jangan ada yang mengganggu kamar Ustaz Somad, kunci, tutup, biar dia istirahat. Ya, tak berapa lama datang ngetuk pintu. Saya intip, Brimob. Mengganggu pula Brimob. Saya tanya, ada apa Pak Brimob? Saya adik kelas Ustadz di pondok dulu. Masya Allah, dulu di pondok ada orang yang paling nakal. Bukan nakal, nakal. Main tuh duit digini kan, main judi. Ditangkap sama Ustadz, digundul kepalanya, tak tumbuh-tumbuh rambutnya. Dah
Apa dibacakan Ustaz? Gundul kecil yang sedikit macam solin. Gundul kecil. Jadi waktu ke pondok saya tanya, mana si Anu dulu? Dia sudah di Jakarta sekarang, man. Jadi apa dia? Udah berpangkat jadi polisi dia sekarang, hebat. Takut pula saya ustadznya menggundul itu dulu ditangkapnya. Jadi maksud saya, silakan anak-anakku sekalian jadi polisi, jadi tentara, jadi hakim, jadi pengacara, tapi kalian bisa baca kitab bahasa Arab mantap, bahasa Inggris oke, beriman, bertakwa, kalianlah akan menjadi jenderal-jenderal yang membela negara kesatuan Republik Indonesia ini, insyaallah. Amin. Terus kami yang perempuan ini jadi apa Pak Ustadz? Dokter spesialis kandungan. Saking banyaknya sekarang perempuan hamil mau melahirkan anak, rumah sakit kekurangan dokter perempuan. Misalnya istri kalian mau melahirkan, pergi ke rumah sakit, sampai di rumah sakit nanya, ada dokter bu, mohon maaf dokter perempuan ada tinggal satu. Itu aja lah, tapi dia dokter hewan. Kalau yang dokter manusia bu, ada tapi laki-laki. Saya ini bukan mengharamkan ke dokter laki-laki, tapi kalau pilihannya mati, mimdate mataya bawati, mati, kalau bisa sama dokter perempuan lah. Kira-kira kalau istri kalian dipegang dokter laki-laki, kalian cemburu atau tidak? Alah, macam punya istri aja. Yakin pula jawabnya itu cemburu. Ilah, baru kelas 1 pondok. Ustaz Somad nih serba salah. Nanti nggak awak jawab katanya nggak respon. Ini dijawab diajeknya pula. Itu tanda sayang saya tuh ke kalian. Saya terus terang datang ke Basmani tidak rasa penceramah. Rasa ngobrol dengan adik-adik aja. Kalau ceramah kan nggak gini, ceramah tuh serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dulu kami diajari public speaking. Salam itu katanya dari awal sampai ujung ke tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke tengah. Begitu. Tapi saya dari tadi seperti ngobrol aja. Ternyata kalau kita terlalu serius, orang itu pun takut. Maka nanti kalian pulang kampung juga gitu, ngobrol, berkawan, berdakwah sambil cerita. Jangan kalian pulang kampung pas liburan nanti jumpa kawan, ya ayyuhalladzina kafaru. Nggak bisa begitu. Tetap ngobrol macam biasa ini sampai hati dia tertawan. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Berkelailah orang di kampung. Saya dijemput dari Pekanbaru, arah ke Lipat Kain, belok ke kiri, habis jalan aspal, masuk jalan tanah, habis jalan tanah, masuk jalan tikus. Ditinggalkan mobil, naik ojek kami ke dalam, sampai ke dalam. Dijemput dari Pekanbaru pakai mobil sayur. Kita kan kalau waktu mau pamit itu kan gini kan, assalamualaikum, dadah gitu kan, jalan. Pas sudah salaman dadah, mati mesinnya. Padahal udah dadah tadi. Ceramahlah di pedalaman, di dalam. Lalu saya tanya, Bapak masih ada yasinan di sini Pak? Ada dulu Pak Ustadz. Terus sekarang kami sudah nggak baca yasin lagi Pak Ustadz. Kenapa nggak baca yasin? Ada penceramah datang kemari katanya baca yasin itu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhirnya kami udah nggak baca yasin lagi Pak Ustadz. Kapanlah Bapak baca Quran terakhir? Ya itulah Pak Ustadz, sebelum Ustadz itu datang. Gara-gara membid'ahkan orang baca yasin, akhirnya sekampung sudah tak baca Quran lagi. Padahal membaca yasin itu tafsir yang paling bagus, bersih dari Israiliyat, tafsir bil ma'sur,
ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, namanya Tafsir Al-Qur'anil Azim. Buka di muqaddimah surat Yasin, man qara'a yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Mudah-mudahan kita besok subuh dosa kita sudah diampunkan Allah. Amin. Itulah dalil baca Yasin. Bodoh. Nggak boleh baca Yasin malam Jumat, nggak ada hadisnya. Ini man qara'a yasin fi lailatin, ya tapi nggak ada malam Jumatnya. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Kau tersapu atau makan apa? Sampai tidak tahu malam Jumat itu kan malam, masuk malam. Man qara'a yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Hadisnya di mana? Ahli hadis yang ngomong, bukan Abdul Somad. Dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim, Abul Fida Ismail Ibni Katsir, ahli hadis, ahli fikih, yang punya kitab tafsir besar, yang punya kitab sirah Ibni Katsir, yang punya kitab sejarah Al-Bidayah wan Nihayah. Bahkan ada ulama mengatakan Ibnu Katsir itu sudah mujtahid mutlak, tapi karena dia tawadhu, dia tetap ikut mazhab Imam Syafi'i. Membaca Yasin bersama-sama tidak boleh. Dalam kitab Majmu' Fatawa Ibni Taimiyah, dalam kitab Majmu' kumpulan fatwa Ibni Taimiyah, apa kata Ibnu Taimiyah? Wa yustahabbu qiraatul idarah, dianjurkan, boleh membaca Quran dengan qiraatul idarah. Contoh qiraatul idarah beberapa versi. Versi pertama, Qul huwallahu ahadunillahus samad, disambung sama yang ini, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya qiraatul idarah. Versi yang kedua dibaca bersama-sama macam kita tadi, Yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Ibnu Taimiyah mengatakan boleh membaca Quran bersama-sama dalam kitab Majmu' Fatawa. Kenapa masyarakat ini sekarang tidak bisa membedakan? Karena mereka hanya nonton di YouTube, mendengar orang ngomong, tidak bisa baca kitab. Maka solusi-solusi di kampung-kampung, kelurahan, kecamatan, desa, Rokan Hulu, 12 kabupaten kota Provinsi Riau, Indonesia, Sabang sampai Papua, solusinya adalah anak-anak pesantren akan menyelesaikan konflik-konflik ikhtilaf ini, insya Allah. Amin. Terus tadi Yasin itu dibacakan, terus hadiahnya di pahalanya disampaikan kepada almarhum almarhumah, termasuk emak Ustadz Somad atau Ustadz Somad juga disebutkan Syekh Fadli tadi. Itu sampai apa tak sampai Pak Ustadz? Tengok orangnya. Kalau dia bisa baca kitab, sebutkan kitab. Kalau dia tak bisa baca kitab, pakai akal-akal, tanya dia, kau pernah bacakan Al-Fatihah? Pernah. Fatihahnya balik lagi enggak? Enggak. Berarti sampai. Karena kita bacakan pun dalil, dia nggak tahu dalil. Kalau dia tetap ngotot, saya nggak percaya. Nama lengkap kau sama nama bapakmu sama atukmu untuk apa? Nanti kalau kau mati ku bacakan. Kalau nggak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia berpesan, nanti kalau aku mati, kuburkan, pada bagian kepalaku bacakan Al-Fatihah, pada bagian kakiku bacakan ujung pangkal Al-Baqarah. Itulah kebiasaan kita membaca pangkal alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai fansurna alal qaumil. Itulah dalilnya. Ini hadisnya sahih apa enggak sahih Pak Ustadz? Hadisnya ada dalam kitab Ar-Ruh. Ar-Ruh yang nulis siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu siapa? Muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Muridnya namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Ustadz dari tadi berdalil pakai Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah.
Kenapa Ustaz pakai Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah itulah induk ongkangnya Wahabi. Karena kalau berdalil pakai imam lain, kalau mazhab Syafi'i Pak Ustaz, wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata. Siapa yang meriwayatkan Pak Ustaz? Imam Nawawi. Di mana Pak Ustaz? Dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Apa kata Imam Syafi'i? Wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Seelok-eloknya dikhatamkan sekhatam Al-Qur'an. Mudah-mudahan nanti kalau saya mati, maulah adik-adik ini membacakan saya sekhatam Al-Quran. Dari bunyinya macam nggak mau apa? Paling tidak sependek-pendeknya untuk almarhum Ustadz Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan dibaca sekarang. Nabi lewat di makam, diambilnya pelepah korma, fasaqahu nisfain, dibolahnya dua, thumma ghazarahu, ditanamkannya di kuburan, dicucukkannya ke kubur, sebelah lagi dicucukkannya ke kubur. Nabi melakukan perbuatan yang aneh. Sahabat bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Selama pelepah korma ini basah, maka orang yang dikubur ini diringankan. Kenapa? Dijawab, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Kalau baca hadis Sahih Muslim tak paham, buka syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Nama kitabnya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Apa kata Imam Nawawi? Tasbih pelepah korma sampai pada orang meninggal. Ini pelepah-pelepah ini bertasbih semua, kecuali bunga orkid nih. Ini tak bertasbih karena plastik. Pelepah korma bertasbih. Tapi jangan gara-gara hadis ini nanti bapak-bapak berpesan sama anaknya, kalau aku mati tolong tanamkan di kepalaku sawit 3 batang. Karena Nabi mau menjelaskan bahwa tanam-tanaman ini bertasbih. Ada buku judulnya Tasbihul Kainat, ditulis oleh Syekh Zaglul Najjar. Makanya ketika kita menengok petir, kita mengatakan subhana man yusabbihu bihir ra'du wa bihamdi. Malaikat bertasbih, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddi sulah. Pokok kayu bertasbih, kerikil-kerikil bertasbih. Itu maka kalau ziarah kubur, rumput-rumputnya itu jangan disemprot pakai racun, dirapikan boleh, tapi kalau dicabut jangan. Kenapa? Karena tanam-tanaman pun bertasbih. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Itulah mengapa kita membaca Yasin. Yasin nggak sanggup Pak Ustadz, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Tak sanggup Pak Ustadz, Al-Fatihah sekali. Al-Fatihah pun tak sanggup, campakkan ke batang lubuh. Apalagi yang bisa kita balaskan untuk orang tua kita, guru-guru kita, kalau kita tidak bisa berbuat baik pada mereka. Oh, ini ceramah Ustaz Somad ini sudah melanggar kode etik. Di mana-mana Ustaz Somad ceramahnya 60 menit. Bisa pula di Basma ini dari jam 9 sekarang sudah jam 10.30. Ini karena semangatnya di depan santri-santri Basma yang luar biasa ini, insyaallah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Selama saya ngomong ini banyak kata-kata saya menyinggung perasaan adik-adik, santri, bapak ibu semua. Maukah bapak ibu memaafkan saya? Akhirnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijrah. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Terima kasih kepada muassis ma'had, pimpinan pembina pondok yayasan, dan mudir ma'had Syekh Fadli hafizahullah wa ra'ah, mudah-mudahan panjang umur sehat badan. Kepada asatiz wal ustazat, at-tullab wat talibat, yasurruni an akuna ma'akum fi hadhihi lailatil mubarakah. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.